Allah dalam hadis qudsi berfirman, la tasubbud dahra an dahr. Jangan kamu caci maki zaman. Sayalah zaman. Artinya keadaan di zaman kita ini Allah yang datangkan. Tidak ada kekuatan makhluk satupun yang bisa mendatangkan keadaan dan bisa merubah keadaan, tidak bisa. Satu dokter dan kumpulan semua dokter tidak bisa mendatangkan penyakit dan tidak bisa menghilangkan penyakit. Seluruh presiden berkumpul tidak bisa mensejahterakan satu rakyat. Zaman ini Allah yang putar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Jadi kalau Bapak mengatakan zaman canggih sekarang, berarti yang akan datang zaman super canggih. Padahal zaman yang akan datang kembali kepada zaman dulu. Uttum kama bada'tum, kata baginda Rasulullah SAW. Kamu akan kembali kepada zaman awal lagi. Sebagaimana bumi ini bulat, zaman itu juga akan berputar. Jadi kalau kita membuat statement sekarang zaman teknologi, zaman canggih, zaman modern, itu zaman yang setelah ke depan kita ini zaman apa? Zaman super canggih. Batil statement ini. Tatkala kitab suci kita menjelaskan bahwa dunia ini akan hancur, bukan akan semakin canggih. Dunia ini nantinya akan hancur. Dan sebelum hancurnya dunia ini, Allah kembalikan zaman di dekat-dekat akhir zaman seperti zaman dulu, kasarnya zaman batu, zaman onta lagi, zaman panah. Dan kita orang Islam harus beriman, karena tiap malam kita bangun tengah malam untuk bangun tahajud. Kita lihat langit sambil berkata, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Kita bangun, kita lihat langit masih tegak, maka puji Allah, karena Allah yang tahan langit ini. Was samawati matwiyatun biyamin. 7 lapis langit dalam genggaman tangan Allah. Banyak orang tidur, dia bangun di saat langit sudah tidak ada lagi. Nah kita bangun, langit masih tegak di atas, bersyukur, kita puji Allah. Jangan bangun, Dr. Cornelius dikasih obat, mantap. Badan sehat. Puji dokter, tidak puji Allah. Kalau langit pecah, idza samaa'un fatar, wa idzal kawakibu intadarat, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat. Tatkala matahari digulung, bintang-bintang dijatuhkan, langit terbelah. Apakah masih sisa obat yang kau minum itu? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna. Langit tegak dan semua berjalan di dalam bumi ini, di bawah langit ini. Termasuk Al-Munawwarah ini tidak hancur. Termasuk buku KPU yang duduk di situ tidak hancur. Termasuk nelayan yang mengalir di lautan itu masih tenang-tenang. Kalau tidak, wa idal bihar fujirat. Maka lautan kami gelombangkan setinggi-tinggi. Kiamat datang. Bangun tengah malam, puji Allah langsung. Karena memang kita diantar di dunia untuk memuji Allah, untuk mengenal Allah, untuk mensucikan Allah. Bukan cari duit kita diantar ke dunia.
bukan cari pangkat, bukan cari kedudukan, bukan cari ikan kawalinya, bukan cari kayu galuh, bukan cari emas, bukan cari kursi kedudukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budu. Ahli tafsir mengatakan illa liya'rifu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah. Nah, Allah kita tidak lihat dengan mata kasat kita sekarang, tapi kita dituntut untuk mengenal Allah. Bangun tidur puji Allah, bangun tidur kenal Allah. Kullu syai'in tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu menunjukkan kehebatan Allah. Segala makhluk yang Allah ciptakan supaya kita kenal kebesaran Allah. Sekarang kita sholat tapi belum kita besarkan Allah. Kita besarkan jabatan, besarkan duit. Wa kadzalika nuri fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan kepada manusia satu demi satu, second demi second, momen demi momen, di afaq, di alam ini dan di dalam diri manusia sendiri, hatta yatabayyan annahul haq, sehingga semakin jelas bahwa Allah yang besar dan Allah kecil semuanya. Allah yang kuasa selain Allah, presiden, gubernur, bupati, pak camat, pak lurah, polisi, tentara, sok-sok besar. Allah yang besar, selain Allah tidak ada besar. Sok besar, kencing tak bisa. Kau bilang besar? Harun ar-Rasyid berjalan di pantai, ketemu dengan seorang fakir. Orang fakir tadi menyapa Harun ar-Rasyid, wahai Harun ar-Rasyid, kalau dalam perjalanan hidupmu kau butuh air satu gelas, dia kasih keluar air gelas, air satu gelas ini. Dan kau tidak bisa mendapatkan air ini kecuali kau harus korbankan separuh kerajaan. Kau tidak dapat air, dan kalau kau tidak dapat air kau mati. Apa yang kau lakukan? Kata Harun ar-Rasyid, saya korbankan separuh kerajaan saya untuk dapat air, untuk mempertahankan kehidupan saya. Si fakir bilang, air yang sumasuk, dia harus keluar juga. Air yang sumasuk, dia harus keluar. Sekarang dia tidak bisa keluar kecuali kau harus korbankan separuh kerajaan lagi yang satu, yang sisa, untuk mendapatkan pengobatan. Apa yang kau lakukan? Ya, saya siap korbankan sisa kerajaan saya. Nah, berarti kau kerajaan tidak senilai dengan satu gelas air. Berarti kau punya kerajaan tidak senilai segelas air. Tuan, saya bilang Tuan di depan, tak boleh. Maju sini, maju. Oke, sini. Ya sudah. Kau lanjut anda, depan sini. Pokoknya aja jauh. Allah. Satu orang raja, dia datang di Masjidil Haram, orang cium tangannya. Satu ulama tidak mau cium dia. Raja itu bilang, kau tidak kenal saya kan? Orang alim ini menjawab, saya kenal. Siapa saya? Kau tidak cium tangan saya, berarti kau tidak kenal saya. Saya kenal. Siapa saya? Kau awal
air mani yang hina. Akhirmu bangkai yang busuk. Sekarang raja itu terbalik, cium tangan ulama tadi. Sampai berkata, kau yang kenal saya, yang lain tidak kenal saya. Siapa yang tidak kenal dirinya tidak kenal Allah. Kenali diri kita awal dan akhir, jangan kenali yang sekarang. Kau tidak kenal dirimu. Kenal awalmu air mani yang hina dan akhirmu bangkai yang busuk. Kenali, baru kau akan kenal yang kuasa adalah yang di atas dan kau tidak punya kuasa apa. Ini ilmu diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi. Dan nabi-nabi dapat ilmu ini di masjid. Dan kita bersyukur di Papua ini secara umum tidak ada halangan membangun masjid secara umum. Saya boleh katakan 90%. Kita syukuri ini. Nah, Indonesia secara umum tidak ada halangan membangun masjid. Alhamdulillah. Di beberapa negara dilarang. Dan di beberapa negara masjid dibangun banyak, tapi tidak boleh buat kegiatan. Dikontrol oleh kerajaan. CCTV. Tidak boleh ceramah rame-rame begini. Kita alhamdulillah di Indonesia, di Papua ini bebas. Masjid adalah jantung masyarakat muslim. Karena rumah yang pertama adalah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi Bakkata alladhi mubarak fihi ayatun lin-nas wa hudan lil-alamin. Rumah yang pertama ditaruh di muka bumi ini bukan rumah presiden, bukan rumah gubernur. Rumah yang pertama dibangun di dunia ini rumah Allah, supaya dimakmurkan di rumah Allah. Jangan kau ke rumah makmur, rumah Allah kering. Jangan pasar kau makmurkan, rumah Allah kering. Jangan kantor kau makmurkan, rumah Allah kering. Ilmu ini, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, Allah ajarkan kepada Nabi. Dan manusia yang pertama Allah ciptakan, Allah telah gariskan tujuannya. Untuk apa manusia diciptakan? Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku jadikan manusia sebagai khalifahku di muka bumi. Kita diantar ke bumi bukan jadi pedagang. Kita diantar ke muka bumi bukan untuk jadi petani. Kita diantar ke muka bumi bukan untuk jadi pengusaha. Kita diantar sebagai khalifah. Betapa agungnya maksud dan tujuan kita. Nabi sendiri mengatakan, Allah bersumpah, demi Allah, innama khuliqna limaksadil azim. Kita diciptakan untuk maksud yang besar, jadi khalifah, kedudukan yang tertinggi. Begitu tingginya kedudukan itu, begitu lalainya kita memahami kedudukan kita sendiri. Begitu tingginya khalifah, sehingga Allah katakan kepada malaikat, makhluk yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa, la yaksuna ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat pada Allah, diperintahkan langsung dikerjakan. Malaikat inilah yang secara batin, secara gaib kita tidak lihat, mengatur keperluan-keperluan kita. Allah katakan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujud penghormatan kepada Adam. Jadi malaikat
makhluk yang suci yang tidak pernah berbuat dosa, disuruh sujud kepada khalifah Allah. Ini adalah isyarat seandainya manusia selama di dunia berperanan sebagai khalifah Allah, seandainya manusia yang hidup di Papua ini, yang rambutnya keriting atau yang tidak ada keritingnya, sadar kedudukannya sebagai khalifah di Papua. Khalifah Allah, kerjanya Allah. Khalifah Allah, wakil Allah. Wakil presiden, kerja apa yang dibuat oleh presiden. Presiden tidak ada, pekerjaan presiden diambil oleh wakil presiden. Demikian Allah tidak nampakkan di dunia ini. Allah kita tidak lihat di dunia ini. Ada khalifahnya, Allah tidak dinampakkan, yang dinampakkan khalifahnya. Maka kerja khalifah adalah kerja Allah. Kerja Allah mengajak manusia masuk surga, diantar ke dunia untuk waktu yang sangat singkat, suruh cari bekal supaya bisa masuk surga. Ye zindagi nahi hai, zindagi to akhirat hoga. Ye zindagi nahi hai, ye to bandagi hai. Bahasa India. है कुछ होता है. Kehidupan bukanlah di dunia ini, kehidupan adalah nanti di akhirat. Sekarang ini bukan kehidupan, sekarang ini perhambaan. Jangan ada satu napas pun yang masuk tanpa mengenal Allah, tanpa taat kepada Allah. Dan jangan sampai ada satu napas pun yang kita keluarkan tanpa mengenal Allah dan tanpa tunduk kepada hukum Allah. Lihat apa maunya Allah, jangan lihat apa maunya nafsu kita. Itulah hamba. Hasan Basri membeli seorang hamba sahaya dan bertanya, kamu mau makan apa? Kamu mau beli pakaian apa? Kamu mau tidur di mana? Budak itu menjawab, saya budak, hamba kepada Tuhan. Saya tidak punya pilihan. Apa yang Tuhan pilih makanan itu yang saya makan. Yang Tuhan tidak pilih saya tidak akan makan. Pakaian yang Tuhan pilih itu yang saya pakai. Yang Tuhan tidak pilih untuk saya tidak akan pakai. Kata Imam Hasan Basri, terima kasih wahai hamba, wahai budakku, kau telah mengajari aku bagaimana jadi hamba kepada Allah. Maka lahumul khiyarah, hamba tidak punya pilihan, hamba tidak punya keinginan. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah menjadi keinginan kita. Allah ingin kita jadi khalifah. Nah, Allah antar kita ke dunia dan tugas kita ajak manusia kenal Allah. Tugas kita ajak manusia masuk surga. Tugas kita ajak manusia dekat dengan Allah. Berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang ada dalam hati hanya kebesaran Allah. Itu tugas Bapak dan saya. Untuk itu kita siap mati. Untuk itu kita korbankan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh sosok khalifah Allah. Dan apa kerja yang bisa menjadikan manusia jadi khalifah? Allah utus di dunia ini manusia yang pertama dengan tujuannya sebagai khalifah. Ternyata manusia itu juga adalah seorang nabi. Manusia yang pertama adalah seorang nabi, bukan dokter, bukan profesor, bukan insinyur, bukan pedagang, bukan petani, bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kata ulama, isyarat kepada kita bahwa kalau ingin manusia sampai kepada target tujuan hidupnya khalifah dan efek positif daripada khalifah, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan jaga gunung,
Malaikat yang ditugaskan jaga lautan. Jaga lautan dan menggerakkan lautan. Malaikat yang ditugaskan menjaga hutan dan menggerakkan hutan. Malaikat yang ditugaskan menjaga hujan dan turunkan hujan. Dan semua keperluan-keperluan kita. Malaikat itu tunduk kepada Adam. Artinya malaikat ini berkhidmat melayani Adam sebagai khalifah. Jadi alam ini dan malaikat penjaganya akan tunduk kepada kita yang jadi khalifah. Akan berkhidmat melayani kita yang jadi khalifah. Bila manusia berada di atas posisinya, di mana maksud dia diciptakan sebagai khalifah, maka alam ini akan ditundukkan oleh Allah beserta malaikatnya kepada kita. Alam ini akan memunculkan keadaan-keadaan yang kita sukai dan kita senangi. Hujan tidak akan mendatangkan banjir. Lautan tidak akan bisa menjadi tsunami. Api tidak akan membakar ruko-ruko. Gunung tidak akan bergetar, hancur bangunan di atasnya. Dan kursi-kursi jabatan tidak akan diisi oleh pejabat-pejabat yang koruptor dan pengkhianat bangsa dan rakyat. Harga barang tidak akan naik. Barang begitu mudah didapati dan buahnya bokar-bokar. Pintu keberkahan langit dan bumi dibukakan oleh Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri, penduduk satu dunia, penduduk satu kampung, penduduk Papua, penduduk Bintuni Babo, dasarnya bukan materi, harta, jabatan dan kedudukan. Dasarnya bukan emas, perak, gas. Fondasi masyarakat di kampung itu iman kepada Allah, yakinnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ujung rambut dan ujung kuku ditundukkan mengikuti maunya Allah. Tidak ada sedikit pun keinginan berbuat dosa, melanggar apa maunya Allah. Innal ladzina taqaw idza massatum syaitan tadakkaru. Seandainya setan goda dia dan manusia makanul khata' wan nisyan, tempat salah dan dosa, disentuh setan, sedikit mata bilolo, disentuh setan, sedikit menipu, sadar satu dosa ini menyebabkan kemurkaan Allah yang telah memberikan nikmat kepada saya selama ini. Apa jadinya kalau Allah murka sama saya? Sengatan nyamuk saya tidak tahan, pukulan polisi saya tidak kuat. Bagaimana di akhirat kalau dijebuskan dalam neraka? Malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai api neraka memukul saya. Bagaimana mungkin saya bisa bertahan? Pukulan polisi pun saya tidak tahan. Orang yang bertakwa bukan tidak berbuat dosa. Orang beriman dan bertakwa beda dengan orang kafir dan munafik. Orang munafik dan kafir sengaja berbuat dosa. Orang beriman dan bertakwa tidak ada kesengajaan. Orang kafir dan munafik senang dan menikmati perbuatan dosa. Orang beriman dan bertakwa gemetar saat dosa terjadi pada dirinya. Orang munafik menunda-nunda taubat. Orang beriman dan takwa segera bertaubat. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang pertama adalah seorang khalifah, dan manusia yang pertama adalah seorang nabi, dan rumah yang pertama adalah Baitullah. Ini pelajaran dari Allah untuk kita. Bagaimana sikap kita hidup di dunia sebenarnya? Apa yang harus kita kerjakan hidup di dunia ini sebagai khalifah Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dihubungkan dengan Baitullah
mengandung isyarat bahwasanya amal-amal masjid inilah program dari Allah untuk membimbing manusia jadi khalifah. Dan program masjid inilah yang akan membersihkan sifat-sifat hayawaniyah, bahasa kasarnya sifat binatang, dan sifat-sifat syaitoninya. Sifat binatang itu apa? Cenderung memikirkan syahwatnya. Itu yang di bawah koro dan di atas lutut. Di bawah koro dan di atas lutut, syahwat. Ini ada pada diri kita. Hari-hari kita memikirkan keperluan, lupa maksud. Tidak akan jadi khalifah, jadi seperti binatang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Imam Ghazali juga mengatakan, binatang punya 10 kebiasaan. 10. Cari makan, kasih makan anak istri. Setelah itu dia bangun rumah dan dia cari tempat peristirahatan. Rumah lain, tempat peristirahatan lain. Rumah di Bintuni, dia buat tempat peristirahatan di Cianjur atau di Bali. Kawin, tidur, mandi, kemudian setelah itu punya pengikut banyak, anak-anak banyak, pengikut banyak, dan bangga dengan banyaknya anak, bangga dengan pengikutnya banyak. Ini kebiasaan binatang. Nah, kalau manusia dibiarkan tanpa nabi-nabi yang membuat program mengingatkan manusia untuk meletakkan maksud hidup di depan, bukan keperluan. Untuk itu manusia ditegakkan oleh Allah, beda dengan binatang. Dia merayap atau tangan dan kakinya antero. Manusia menciptakan asal takwin, poro dan syahwat, nafsu dan syahwat di bawah, sedangkan akalnya Allah letakkan di atas, supaya akal ini tidak perlu memikirkan nafsu dan syahwat. Dia otomatis, dia tidak perlu dia ajari. Waktu pengantin baru ada yang ajar kau. Ada orang bilang sama saya, Maulana, nanti malam pengantin apa yang harus saya kerjakan? Tidak usah diajari. Binatang saja tidak ada ustaznya. Cari duit juga tidak perlu diajari, tinggal lihat saja. Jadi mengambil manfaat dari yang nampak di depan mata, tidak disyarat iman dan ilmu. Jadi pedagang tidak perlu kau kuliah. Jadi tukang ayam tidak perlu kau kuliah. Ada teman saya, dia kuliah fakultas, dia ambil kuliah apa? Bangunan. Tenis. Tapi saya lihat di pasar jual ayam. Sudah ngapain kau kuliah jauh-jauh, habisan duit banyak kuliah tenis. Kau jual ayam. Jadi untuk dunia, dapatkan manfaat dari dunia ini tidak perlu ilmu, perlu skill, perlu experience. Tapi ilmu dibutuhkan untuk kita dapat mengambil langsung dari Allah. Sekarang kita gali lubang. Di atas lubang itu kita taruh daun-daun, tutup dengan daun. Kalau kita ambil daun gajah, kita kasih begini. Wih, sapi dong antri di depan.
Dia lihat daun ini cocok untuk saya. Tuh, saya lapar. Kira-kira sapi yang lihat daun saya goyang-goyang ini, dia maju ke mundur? Maju. Baik. Dia maju, dia taplok masuk di lubang ke terada. Taplok masuk. Sekarang sapi yang lain, dia lihat ke tidak? Dia lihat. Tapi saya goyang-goyang lagi. Dia maju ke mundur? Dia tetap maju. Jadi manfaat yang didapati dari benda-benda materi tidak butuh ilmu. Tidak, kata manusia, tidak butuh tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq yaitu merenung. Ini dia kasih goyang-goyang ini. Daun betulkah atau plastik? Tidak perlu itu. Dan daun yang betul di depan, itu betul daunkah atau itu perangkap? Tahqiq tidak dibutuhkan oleh binatang. Karena dia melihat dengan penglihatan sebagai sosok makhluk yang lemah, yang tidak punya kewajiban dalam syariat. Untuk jadi khalifah harus melalui beban menyempurnakan syariat. Kalau binatang hanya dibebankan awamir takwini binatang, makanya binatang tidak bisa jadi khalifah. Malaikat juga mukallaf bi awamir takwini. Dia hanya taat saja, tidak dikasih nafsu dan syahwat. Makanya ibadah malaikat tidak akan bisa mengalahi ibadahnya manusia. Tapi manusia di samping dikasih roh dan akal, juga dikasih nafsu dan syahwat. Di sini terjadi pertempuran. Jadi binatang dia sudah lihat di pertemuan roh, tapi dia tidak punya akal. Dia tidak tahqiq itu teman tadi di mana? Dia tidak lihat itu. Dia tidak pikir akibat. Wal akibatu lil muttaqin. Sekarang kita ini berjalan di Bintuni di Papua ini tanpa bimbingan, atau bahasa lain salah asuh, salah bimbing. Yang bimbing kita itu televisi, yang bimbing kita itu medsos, bukan Quran dan hadis. Jadi teman dia masuk di dalam lubang, dia tidak ambil pelajaran. Fatabi'u ya ulil albab. Hei orang manusia yang dikasih akal, berpikirlah dengan akal itu. Apa akibatnya orang yang tidak taat? Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalan di muka bumi, jangan dulu di Bintuni toh. Jangan di muka bumi, lihat orang-orang yang mendustakan agama kemana mereka. Bukan kau saja yang hidup di dunia, sebelum kamu sudah banyak orang hidup di dunia. Korun sibuk cari duit, Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Saddad sibuk dengan kemewahan, Allah tenggelamkan, Allah hancurkan dia, cabut nyawa dia tanpa menyentuh istana emasnya. Kaum Sabah sibuk dengan sawah ladang kebun, Allah hancurkan kebunnya dengan kaum Sabah sendiri. Kaum Madian sibuk berbisnis, Allah hancurkan dia dengan petir. Kaum Samud sibuk dengan teknologi dan proyek di dalam gunung, Allah teriakkan malaikat semuanya jadi kera-kera di dalam. Di dunia ini punya Allah, jangan kau tinggal di dunia semaumu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nabi-nabi diutus dan nabi-nabi membawa program di masjid. Air yang dari sumbernya dia jernih.
Makin dekat makin jernih. Tapi yang makin jauh dari sumber, dia keruh. Demikianlah masa kenabian murni mengamalkan Islam. Zaman dulu masjid tidak ada yang mewah-mewah. Bahkan Baitullah Syarif, zadallahu karaman wa tashrifan. Baitullah Syarif ada hatim. Ini Baitullah, ini hatim. Dinding yang segini. Itu di dalam ruangan hatim ini juga termasuk Baitullah. Tapi orang kafir Quraisy tidak punya duit yang halal, tidak punya duit yang bersih. Mereka tidak mampu membangun masjid. Atau mereka tidak kuasa, atau mereka tidak tega membangun masjid Baitullah yang suci dengan harta yang haram. Kita bangun masjid buat proposal turun 500 juta, tapi yang kita pakai cuma 200 juta, 100 juta disunat. Berarti harta yang masuk di masjid tidak bersih. Yang penting masjid jadi. Itu sekarang pengurus masjid punya pikiran. Masjid yang dibangun dengan pengkhianatan, masjid yang dibangun dengan nilai-nilai dusta, bagaimana bisa mengantar kita kenal Allah? Kalau wali-wali Allah lihat masjid itu, ruhnya bergetar. Dia tidak akan rela sholat di masjid yang seperti itu. Ada yang pakai uang bank dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kerisauan kita, cita-cita kita yang penting jadi, yang penting orang lihat saya pengurus masjid hebat, bisa membangun masjid yang hebat, harta yang haram, harta yang sumpah kita pakai, tidak peduli. Inilah fitnah akhir zaman. Sehingga masjid yang seperti ini sulit dimakmurkan. Dan pengurus masjid sendiri tidak ada niat memakmurkan masjid. Apa bedanya pengurus masjid yang seperti ini dengan orang kafir? Nilai orang kafir 1+. Sama-sama membangun masjid. Tapi orang kafir tidak mau harta haram. Umat Islam pengurus masjid di Papua, di Bintuni, di seluruh Indonesia rata masih menggunakan harta-harta yang haram dan syubhat. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Orang kafir tidak ada keinginan memakmurkan masjid. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apa kamu mengira kasih makan orang-orang yang datang pergi haji dan membangun fisik Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memperjuangkan agama? La yastawuna indallah, tidak sama. Jadi kalau membangun fisik masjid, orang kafir Quraisy juga membangun. Bahkan dia lebih baik dari kita sekarang, karena mereka tidak mau harta yang tidak jelas. Dia tidak mau harta yang subhat dan haram. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang sudah terlanjur ini, bukan kita mau bakar dia dan kita asingkan dia, tidak. Semoga Allah maafkan pengurus masjid yang lalu dan terima amalan yang baik. Tugas kita memfungsikan masjid seperti masjid Baitullah. Itu tugas kita. Bahkan pengurus masjid yang akan datang tidak usah, ini tidak ada menara, atau usah bikin menara. Dari mana kau punya petunjuk? Habisin uang untuk kemewahan-kemewahan. Gunakan uang itu beli Johnson. Pergi ke pesisir-pesisir Bintuni, Arandai sana. Masih banyak orang Islam di sana tidak sholat, tidak ada masjid, tidak ada imam. Kumpulkan uang itu untuk gaji imam-imam yang kita kirim ke sana. Bawa istrinya, taruh di sana. Hadirin, kita buat pertemuan Jor Papua asli ini. Coba katakan di Papua asli. Kita semua orang Papua ini, tapi yang asli, kamu itu aspal. Yang Papua asli angkat tangan.
Angkat tangan dulu. Kau tanda tangan nanti. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. 5. Baru yang peranakan? Ya. Kalau peranakan kau bilang banyak aslinya, palsunya sedikit. Kemarin ini banyak palsunya. Tapi tetap kita bangga jadi orang Papua, insya Allah ya. Ya. Kita makan di sini kita. Jadi bapak-bapak yang mulia, kita harap tahun berikutnya mungkin kita akan maksimalkan pertemuan ini tiap tahun. Kita maksimalkan. Sekarang 4 orang yang datang, tahun depan insya Allah 400 orang. Ini siapa namanya? Siapa Pak nama saya? Pak Nasim datang ke bawah, Pak Nasim juga. Tidak ente. Namamu siapa? Jamal Nasim. Jamal, kau perhatikan. Kalau kita buat pertemuan seperti ini, 1 bulan, 2 bulan sebelum kita datangi semua orang Papua, kita data berapa banyak orang Papua asli di sini. Kurangi makan, kurangi tidur, tumpah mereka. Keluarkan mereka 3 hari sebelum pertemuan. Jadi bapak-bapak yang mulia, kita bukan program kita tabligh akbar. Tabligh kita ini kasih keluar orang Islam dari kesibukan dunianya. Belajar tabligh. Buat tabligh itu kerjanya umat Islam, bukan kerjanya Pak Jenderal. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi datang membawa program yang bisa membersihkan manusia dari sifat-sifat binatang, sifat-sifat syaitan. Kalau sudah bersih ini, maka orang ini mudah dibimbing dekat dengan Allah. Wujud pada diri orang yang sudah bersih dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Orang ini mudah dibimbing, punya sifat-sifat orang beriman. Dia akan menjadi manusia yang layak dibimbing. Sehingga dia kenal Allah, dia kenal awamirullah, dia kenal Rasulullah, dia kenal akhirat. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini akhirnya sampai kepada tingkatan orang yang dekat dengan Allah. Wujud pada dirinya sifat-sifat Allah. Allah tidak makan, maka orang ini makannya sedikit. Dan pikirannya hanyalah kasih makan orang. Allah tidak tidur, orang ini kurang tidur. Dia pikir bagaimana orang tidurnya nyenyak. Allah tidak kawin, orang ini pikirnya bukan pikir kawin, tapi dia pikir bagaimana orang lain bisa kawin dengan baik. Allah tidak punya tempat. Allah tidak bertempat. Khalifah Allah, dia tidak pikir tempat tinggalnya, apalagi meningkatkan rumahnya. Dan dia berpikir membangun rumah untuk orang lain yang belum punya rumah. Keberadaannya membawa kemaslahatan untuk umat manusia. Orang seperti ini kalau sakit, malaikat akan ziarahi dia. Pekerjaannya dibantu oleh malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Dan nizam alam ini berubah dengan adanya orang ini. Harga barang jadi turun. Musibah tidak akan datang karena ada orang ini. Binatang buas pun akrab dengan makanannya. Hujan tidak bisa menyebabkan banjir. Tsunami tidak akan datang di lautan. Angin tidak berubah jadi topan. Tatkala orang ini meninggal, langit menangis, bumi menangis. Itulah wujudnya khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Melalui ruh khalifah yang bersih dari kesan-kesan materi ini. Allah apni bandoko apna rahmat taksin kar deta hai.
Allah bagi-bagi rahmatnya kepada semua manusia. Semakin banyak wujudnya khalifah Allah di muka bumi, semakin aman damai. Hasil bumi bintu migas dinikmati. Semua orang miskin di rumahnya pakai gas. Sekarang majelis ulama pun pakai gas. Orang luar yang menikmati hasil bumi kita, tak kala kita tidak memperhatikan agama. Tidak ada solusi kecuali kita bawa kembali umat ke masjid, terutama orang Papua, bawa ke masjid. Bagaimana suatu saat pemandangan di Bintuni terjadi, azan dikumandangkan, masjid, toko-toko, sawah ladang, kantor-kantor sepi. Semua umat Islam di Bintuni berbondong-bondong ke masjid. Siapa yang ingin suasana itu terbentuk? Berapa menit lagi azan? Baik tuan-tuan yang kata Allah Subhanahu wa taala, kita minta sejenak pada Isya tambah sedikit waktu. Kemudian kita tazkir dan doa penutup jur kita ini. Ya. Karena penutupan ini dengan doa rahmat bercucuran. Kita mohon tuan-tuan sekarang azan, jangan bicara dunia, jangan bicara waktu azan. Kita dengarkan azan, Allahu Akbar, Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu dakwah. Jangan ada yang bicara. Imam Suyuti berkata, yusyak, diragukan orang yang berbicara waktu azan su'ul khatimah akhir hayat. Ya. Kita dakwah dan kita dengar kalau ada kalimat-kalimat dakwah. Lepas dia segera maju ke depan, sedikit jur Papua asli ini. Hasil kita musyawarah tadi di atas, ada poin-poin yang penting untuk kita sedikit kalkulasikan. Kemudian kita sedikit buat tapak ke depannya, program ke depannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Insya Allah kita akan makan di atas, bapak-bapak ini kita akan wujudkan program-program itu. Dan kita punya musda, musyawarah provinsi Papua di Manokwari. Alhamdulillah Pak Mui niat ikut ke Babo. Dan kita berharap orang tua kita yang lama di Babo juga bisa ikut sama kita. Begitu gitu. Ya. Yang lain juga pendaftaran masih banyak, seat masih kosong. Ya, oke kita tutup sementara. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi.